Selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Kamis tanggal 3 Februari tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Hari ini kita lihat secara umum adalah hal yang harmonis ya. Ada segitiga yang hijau itu, dan itu sudah menyangkut banyak sekali planet ya, termasuk Mars, Venus, Jupiter, bulan, dan Uranus. Dan kalau kita lihat derajatnya juga tentu saja matahari dan Saturnus. Jadi walaupun tidak digambar dengan garis, tapi saya melihat bahwa ini adalah kita rasanya sejalan dengan apa, jadi seirama dengan apa yang ada di lingkungan kita, dan seirama itu harmonis ya, maskulin feminin, artinya dua pihak yang berbeda pun bisa melihat satu tujuan bersama, common ground istilahnya ya. Common ground itu kesepakatan, atau kita punya masalah yang sama untuk diselesaikan, atau kalau kita punya musuh tanda petik itu juga musuh bersama, sehingga mau nggak mau perbedaan itu harus disingkirkan dan kita mencari solusi terbaik buat semua, karena ini akan menguntungkan buat semua pihak. Itu yang saya rasakan di sini, dan ini banyak sekali conjunction ya. Dan kalau termasuk bulan dan Jupiter itu sendiri kan feminin maskulin yang pasangan, kemudian Venus dan Mars energi feminin maskulin juga. Jadi so beautiful ya kalau menurut saya, dan ini adalah sesuatu yang kita bisa hayati, kayak kita ya, rasanya tuh ya, saya melihat keluar gitu, pemandangannya sebenarnya kita udah biasa kita lihat sehari-hari, tapi somehow kita merasa kok indah banget ya, langitnya biru banget tuh, awan yang itu kayak keren banget gitu, warnanya dari cahaya matahari itu sampai mengkilat gitu, kayak ada sinar khusus, padahal itu setiap hari kita lewat jalan itu, kita entah kenapa kita menemukan satu hal yang so beautiful, yang kita cinta banget akan kehidupan gitu. Jadi itu yang saya rasakan, dan mudah-mudahan itu kita bisa ambil pelajarannya, betapa kita menghayati keindahan dunia, melihat keharmonisan, bahwa nggak usah diupayakan setengah mati. Kalau yang maha kuasa menginginkan kita kerjasama itu kayak gampang banget gitu, sementara kita jungkir balik untuk mencari titik tengah gitu, tiba-tiba kita punya satu alasan bersama yang nggak perlu diupayakan oleh semua orang, itu udah datang dengan sendirinya ya. Jadi kalau dari Lenormand ini kemarin kan sebenarnya gambar home itu juga ada ya, bahwa kemarin kita berdamai kan, kebalik ya sebenarnya, home sama gambar laki-laki ini sekarang dibalik, tapi kayak kita kembali lagi melihat masa lalu, tetapi intinya sih masih perjalanan dari kemarin. Kalau kita ingat kemarin bahwa kita tuh semangat melihat masa depan, kita berdamai dengan masa lalu, dan kemudian ternyata kita bisa belajar banyak juga dari masa lalu, karena kemudian kita jadi mampu mengambil keputusan untuk diri kita sendiri dengan lebih percaya diri. Saya lihatnya gambar kunci ini lebih percaya dirinya, dan ini kayak ya semuanya fall into places lah gitu ya. Kebenaran kan, kita tahu bahwa nggak ada yang namanya kebenaran, semua itu pasti udah ada di skenarionya, tapi rasanya di kita tuh kok ya bisa ya kebenaran gitu, semuanya kok bisa jadi dimudahkan gitu ya, istilahnya dimudahkan kali ya. Grounding di sini, ground yourself ini kayaknya semua tuh jadi begitu jelas di mata kita nih. Ini pengaruh dari Merkurius juga yang sudah lewat dari Pluto, itu membuat kita kayak ngerti banget gitu loh, seluk-beluk dari peta yang sedang kita lewati. Itu yang saya rasakan. Nah, kemudian kalau dari 3 kartu ini masa lalunya trust, jadi artinya kalau saya melihat ini adalah kita percaya bahwa kita dibimbing. Jadi kita percaya, kita mempercayakan kehidupan kita kepada yang maha pencipta. Kita percaya bahwa kita nggak ditinggal perung sendiri ya. Trust itu kita udah dapat, udah di tangan kita gitu.
Kemudian body care. Nah, sekarang yang paling penting adalah pada hari ini kita ambil kesempatan ketika tidak ada hal urgent, hal yang terlalu urgent gitu berada di depan kita membuat kita kalang kabut. Kita ambil kesempatan ini untuk merasa rileks. Dan tadi termasuk melihat lingkungan dengan mata yang berbeda, yang lebih spiritual, itu menurut saya juga termasuk salah satu bentuk body care, karena dengan kita merasa rileks, badan kita yang begitu penuh dengan tension, tegang, kemudian kayak nggak pernah istirahat otot itu ya, sekarang kayak bisa lebih lepas, lebih rileks. Body care itu lebih membuat diri kita terbuka akan hal-hal yang indah. Jadi hari ini mungkin hari kita akan lebih rileks saja di rumah, somehow kerja dari rumah juga bisa sambil mendengarkan sesuatu. So beautiful, no? Jadi karena kita percaya kita nggak berusaha untuk mengontrol, mengendalikan sesuatu dengan berlebihan. Kita mempercayakan bahwa jika kita udah mengupayakan, ya kita tinggal tunggu hasilnya. Dan kita bisa rileks sambil menunggu. Kalau kita udah tahu tidak ada yang bisa dilakukan lagi. Dan sambil mendengarkan kira-kira bagaimana keputusan akhirnya, bagaimana hasil yang keluar dari apa yang pernah kita upayakan. Kalau dari tarotnya, oke. Death ini kan transformation. Jadi memang kita melihat dari kemarin sih sebenarnya ya, transformation berulang-ulang. Jadi setiap kali kayaknya kenapa kita tegang, karena kan kalau perubahan tuh kan kita cenderung berusaha untuk mengendalikan. Kalau bos kita termasuk yang cemasan, itu kecemasannya bos kita akan ditularkan ke kita. Kita ikut sepaneng, ya istilahnya sepaneng. Jadi sebenarnya gambar di langit astrologinya tuh justru tidak sepaneng gitu ya, tidak tension, tetapi somehow di sini kayaknya justru sepaneng banget gitu loh ya. Barangkali juga karena ada komunikasi yang tajam yang melewati kita. Jadi kalau kita lihat tadi energinya begitu bagus, yang ini ke depan, mulai dari titik ini mulai kerasa ada hal yang kita perlu untuk bicarakan juga. Pertama adalah komunikasi yang sword ya. Jadi ini positifnya Page of Sword, karena dia juga nggak kebalik kan. Jadi dia tegak, itu adalah semua informasi datang saklek. Jadi ini walaupun harmonis, tetapi ini kita tidak sedang dalam periode leha-leha juga, sama ya, tidak berusaha untuk menenangkan diri dalam arti kata pijet dan lain sebagainya, bukan yang itu, tapi tenang dulu, informasi akan datang dengan sesuai dengan waktunya. Nah, ini tantangannya adalah Queen of Swords terbalik. Jadi ini memang kayaknya kata-kata yang mungkin membuat hati kita terluka, dan barangkali kita juga perlu mendengar ya. Barangkali ada benarnya juga bahwa ada informasi masuk, mudah-mudahan tidak terjadi pada semua orang. Tapi kalau ini sebagai advice, kalau menurut saya kita let go. Ini adalah let go. Kalau ada sesuatu yang kita udah upayakan semaksimal mungkin dan masih lepas dari tangan, dan itu udah keputusan dari sana, let go, let it go. Dan barangkali satu hal yang kita tidak bisa kendalikan memang meant to be berubah ya, transformasi, dan barangkali kemudian kita menemukan cara lain untuk membuatnya lebih berhasil dari hal yang kita tadinya tidak pernah pikirkan. Jadi somehow di akhir nanti, mungkin bukan hari ini, ternyata ada keberuntungan dengan berubahnya tersebut. Accepting differences while sincerely wanting the highest good for all is the only way you will ever ensure a truly connected world. Exactly. Jadi ini kayak dirangkum dalam satu kalimat. Kalau kita sudah mengupayakan semua, kita bisa relax dengan menerima bahwa kadang-kadang apa yang kita upayakan datang tidak sesuai dengan, tidak seperti apa yang kita bayangkan. Karena
yang kita upayakan kan semua secara tulus hati kita menginginkan yang terbaik buat semua. Ya udah, gitu aja. Is the only way you will ever ensure the truly connected world. Jadi kita bicara kepada semua pihak, menginginkan semua yang terbaik buat semua, dan hasil akhir kan bukan kita atau dia yang menentukan, tapi hal yang lebih besar. Dan kalau ada perbedaan ya kita menerima dengan apa adanya, dengan rileks, dan itu adalah yang terbaik buat semua. Dan yang lebih penting lagi, care your body. Body itu termasuk tidak terlalu sepaneng tadi. Oke, Winita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.